Mengapa Amerika begitu licik? Kelicikan Amerika. Kalau Amerika bicara soal perdamaian, biasanya ada negara yang sebentar lagi hancur. Kalau kamu pikir Amerika itu kuat karena jujur, adil dan paling bermoral, kamu perlu dengar ini sampai habis. Karena Amerika tidak berkuasa dengan otot. Amerika berkuasa dengan akal licik yang rapi. Dan liciknya bukan kemarin sore. Ini proyek puluhan tahun. Amerika jarang datang sebagai penjahat. Dia datang sebagai penolong, sebagai penjaga dunia, sebagai polisi global yang katanya netral. Tapi ada satu pola yang selalu berulang. Setiap kali Amerika datang membawa solusi, yang tertinggal justru masalah yang lebih panjang. Aneh? Tidak. Kalau kamu paham permainannya, mari kita mulai dari yang paling sunyi. Uang. Amerika tidak perlu menjajah negara dengan tank. Cukup pastikan perdagangan dunia pakai dolar. Mau beli minyak, dolar. Mau bayar utang, dolar. Mau simpan cadangan negara, dolar. Artinya apa? Artinya, nasib ekonomi, banyak negara melewati meja Amerika dulu. Kalau nurut, aliran lancar. Kalau melawan, tinggal satu kata, sanksi. Tanpa perang. Tanpa bom. Tapi rakyatmu perlahan sesak, dan lucunya, ini disebut aturan internasional. Setelah uang, masuk ke tahap kedua, utang. Amerika tidak membuatmu miskin, Amerika membuatmu bergantung. Datang dengan bantuan, pinjaman, lembaga keuangan. Syaratnya halus, bahasanya akademik, tapi ujungnya satu. Kebijakan negaramu bukan lagi milikmu sepenuhnya. Subsidi dicabut, aset dijual, pasar dibuka. Kalau ada yang protes, media menyebutnya anti-reformasi. Padahal, rakyat cuma sedang diperas. Sekarang, naik level, narasi. Amerika paham satu hal penting, siapa yang menguasai cerita. Dia yang menentukan siapa pahlawan dan siapa penjahat. Negara yang patuh disebut demokratis. Negara yang mandiri disebut otoriter. Pemimpin yang sejalan disebut visioner. Yang berseberangan disebut diktator. Standarnya bukan moral, tapi kepatuhan. Dan dunia menelan istilah-istilah itu mentah-mentah. Media global mayoritas pakai sudut pandang yang sama. Film-filmnya Amerika selalu pahlawan. Musuhnya selalu gelap, kasar, dan tidak manusiawi. Perang dibungkus heroik, korban sipil disebut dampak samping. Kalau negara lain membalas, itu teror. Kalau Amerika menyerang, itu intervensi kemanusiaan. Bahasanya beda, maknanya sama. Kekerasan sekarang masuk ke bagian yang paling licik. Perang lewat orang lain. Amerika jarang bertarung sendirian. Dia lebih suka memancing konflik, membagi kubu, lalu berdiri di tengah sebagai penengah. Sambil apa? Sambil menjual senjata ke semua pihak. Menang, dapat pengaruh. Kalah, tetap untung. Bagi Amerika, perang bukan tragedi. Perang adalah pasar. Dan industrinya hidup dari ketakutan. Loh, tapi Amerika kan bela HAM. Pertanyaan bagus. Sekarang perhatikan ini baik-baik. Pelanggaran HAM oleh musuh langsung disorot, disidang, disanksi. Pelanggaran HAM oleh sekutu sunyi. Dibahas setengah kalimat, lalu dilupakan. Bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak menguntungkan. HAM dijadikan alat tekan, bukan prinsip universal. Amerika juga pintar soal sekutu. Dia jarang memerintah langsung. Dia mengatur lewat aliansi, NATO, koalisi regional, perjanjian keamanan. Kelihatannya kolektif, padahal arahnya satu. Kalau kebijakan gagal, Amerika bilang, ini keputusan bersama. Kalau berhasil, Amerika berdiri paling depan. Licik? Tidak, ini efisien. Sekarang pertanyaan penting. Kenapa dunia sering tidak melawan?
Karena banyak negara sudah terlalu terikat. Ekonominya tergantung. Keamanannya tergantung. Elitnya terdidik di sana. Teknologinya dibeli dari sana. Melawan berarti ekonomi goyah. Sanksi datang. Citra dihancurkan. Dan itu mahal. Amerika paham satu hal. Kekuatan terbesar bukan senjata, tapi ketergantungan. Selama dunia butuh sistem yang dia buat, Amerika tidak perlu jadi diktator terang-terangan. Dia cukup jadi arsitek. Dan bagian paling ironisnya adalah ini. Amerika sering bicara soal kebebasan, tapi sangat tidak nyaman kalau negara lain benar-benar bebas. Bebas menentukan jalan sendiri. Bebas tidak tunduk, bebas tidak ikut barisan. Karena kebebasan sejati mengancam kendali. Jadi ketika kamu mendengar Amerika bicara tentang stabilitas, demokrasi, perdamaian, jangan langsung percaya. Tanya dulu, siapa yang untung? Siapa yang dikorbankan? Karena dalam banyak kasus, Amerika tidak menghancurkan negara dengan bom. Amerika membiarkan negara itu menghancurkan dirinya sendiri di bawah aturan yang mereka rancang. Dan sekarang, pertanyaan terakhir yang jarang berani ditanyakan, apakah Amerika berkuasa karena paling benar? Atau karena dunia terlalu lama hidup dalam sistem yang tidak pernah dia pilih? Jawabannya tidak akan saya berikan sekarang. Karena kalau kamu sudah sampai di titik ini, artinya kamu sudah mulai melihat pola. Dan sekali pola itu terlihat, kamu tidak akan pernah memandang penyelamat dunia dengan cara yang sama lagi.